Selamat datang di Vendor Cerdas, tempat kita membahas strategi nyata B2B IT. Hari ini kita bahas sesuatu yang sangat powerful. Bagaimana video sekarang mengendalikan keputusan pembelian. Sudah bersama saya di sini Bapak Pak Sistian. Kita akan membongkar kenapa video bukan sekedar konten, tetapi senjata utama sales modern. Ada yang berubah dalam cara orang membeli itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak Norma, terima kasih teman-teman, sabar menunggu ya. Ya, kami lagi tes live streaming dengan menggunakan LinkedIn ya. Jadi ini first experience kami. Jadi mohon maaf kalau lama ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sabar ngikutin, menunggu apa yang kita mau coba bahas. Sore ini kita mau bahas tadi, Pak udah kasih opening ya tentang video mengendalikan pembelian B2B bukan sales lagi. Nah ini mungkin buyer sekarang itu kalau teman-teman perhatikan mereka melakukan dulu apa yang namanya riset. Nah mereka itu sebagian besar pertamanya melakukan riset dulu sebelum membeli ataupun menggunakan layanan ya, termasuk menggunakan vendor. Kan seperti kita ini ya, vendor-vendor gitu ya. Jadi porsinya berapa persen? Mereka ini melakukan riset itu sampai 70-80% riset sendiri dulu sebelum vendornya. Menarik kan? Jadi karena mereka, gimana cara mereka riset itu mungkin yang teman-teman juga penasaran ya. mereka risetnya. Nah, ternyata mereka risetnya itu pakai video. Nah, videonya sekarang di mana? Itu yang mungkin nanti kita akan coba bahas di Norma ya. Sebagian besar riset itu berbentuk video. Itu. Ya mungkin bisa dibilang betul kalau saat sales masuk ya mindset dari si buyer ini bisa sudah terbentuk. Itu yang mungkin terjadi saat ini. Bisa dikatakan demikian, bisa dikatakan demikian. Nah ini yang menarik. Video ya, soalnya seperti kita sekarang ya, kalau di teman-teman di Indo B2B mungkin sudah biasa. Kita sering buatin podcast video seperti ini ya. Karena apa? Karena video itu pertama tentu cepat dipahami. Ya, misalnya topik-topik yang rumit, yang kompleks, gitu ya, yang tidak mudah dipahami. Tetap kita sebagai manusia itu perlu melihat orangnya, perlu tahu, perlu kenal gitu ya. Nah ini yang biasanya video itu akan sangat membantu di situ gitu ya. Karena lebih mudah memahami lewat visual. Nah, yang kedua biasanya karena untuk membangun trust lebih cepat. Ya, kenapa? Karena ketemu wajahnya, ketemu tahu nih suaranya kayak gimana gitu. Cara bicaranya gimana nih? Kepercayaan buat teman-teman ataupun buat buyer gitu ya, buat teman-teman customer sih. Oh, saya kenal nih sama si A. Saya pernah lihat si B, kita lihat tampaknya. Jadi, kemudian biasanya dengan video itu malah bisa buyer itu sudah bisa memahami solusinya. Jadi kita belajar sendiri. Mereka akan mengerti khususnya. Ya, ada juga mereka itu dari saya. Ya, bahkan dalam beberapa kasus mereka ini sudah siap untuk beli loh. Bisa bayangkan ya sampai seperti itu mereka sudah siap untuk beli. Jadi teman-temannya lihat ini jadi hal yang menarik juga ya. Video bentuknya silent salesman ya? Silent salesman, wah ini istilah teman-teman ini menarik sekali ya karena tampaknya silent salesman. Tapi mungkin yang lebih tepat itu namanya first salesman. Kalau kita di Indonesia nih Pak, apa sih kesalahan yang terjadi? Kesalahan terjadi menurut saya kita itu kebanyakan jualannya yang produk. Kita nggak jualan cinta dulu, kita nggak jualan tentang apa.
Alamatnya dulu, ya, definisinya dulu, tapi kita langsung Saya ya tahu. ya, Yang langsung ke fitur, langsung ke demo gitu ya. Nggak cerita value. Sekarang kan kalau buat customer biasanya mereka konsepnya tentang value. Istilahnya banyak itu tapi tidak menghasilkan bisnis ya Pak. nah, itu belum selesai nih Pak. Nah, tadi kebanyakan Bapak produk sentris yang kedua, mereka itu terlalu laku. Jadi kalau kamu aja mesti setting dulu itu pangan kalau waktu segala macam gitu ya. Jadi ini kayak apa ya? Jadi prosesnya tuh seperti presentasi gitu ya. Nah, gitu. Jadi kan administrasi manusia ya. Nah, yang ketiga adalah kita kalau modelnya dibacakan secara kita upload satu video kemudian dia akan ada lagi. Orang nggak tahu lagi ya. Padahal sebetulnya video apapun yang kita buat itu harus bisa harus kita ke relevannya. Relevannya itu apa ya? Ini yang harus dibuat dengan tepat ya. Tapi tidak diarahkan ke misalnya video itu diarahkan ke komunitas, video itu diarahkan ke komen, video itu diarahkan ke siri apa gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya tidak terhubung gitu ya, tidak apa namanya dibuat kan diarahkan ke komunitas, tetapi diarahkan ke event gitu, tidak diarahkan ke deal atau kayak istilah saya masih tinggi. Gitu. Nah, itu loh. Tetap strateginya tadi nih, apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa tentu kita harus buat namanya video edukasi. Kalau kami di Indo B2B kan kita sering bikin video edukasi bentuknya podcast. Ada podcast vendor cerdas, dulu ada event cerdas, kemudian jadi podcast vendor cerdas. Kami juga buat apa dulu sebelum Indo B2B itu ada kita pakai namanya apa podcast 180 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tujuannya apa? Tujuannya biasa kalau video edukasi ini membuat awareness ya, membuat orang aware ataupun tahu namanya video awareness. Nah, tujuannya tentu bangun awareness. Yang berikutnya ada namanya video insight atau opinion. Nah, biasanya ini membangun positioning ya. Jadi isinya ini tentang positioning gitu ya, tentang apa pentingnya punya misalnya kenapa 80% dulu pernah kami buat, kenapa 80% proyek IT gagal di Indonesia. Jadi sebetulnya itu membantu ya membangun positioning. Kemudian apalagi ada satu lagi namanya video conversion. Nah, video conversion ini kami jarang buat nih terus terang ya. Kenapa? Karena nggak mudah juga bikinnya ya. Biasanya video conversion itu isinya case study atau use case ya. Kemudian yang kedua namanya demo reel ya. Real demo ini kita buat. Kemudian apalagi di dalamnya? Di dalamnya itu ada testimoni klien. Nah, ini juga lebih susah kan normal bikinnya. Testimoni klien kan ngajak customer tuh apa jelasin tertentu. Tujuan dari video conversion tuh apa? Namanya closing ya. Jadi itu tujuan. Wah, ini menarik ya Pak, karena sebenarnya sudah dilakukan lewat Pak. Betul. Nah, tes itu juga adalah salah satu bentuk video strategi yang kita lakukan. Oke Pak, bagaimana sih video dikombinasikan dengan komunitas seperti di YouTube ini? Nah, yang menjadi tren yang menarik sekarang adalah gimana kita menghubungkan video dengan komunitas ya. Nah, video ini menjadi magnet. Video ini menjadi daya tarik. Kenapa kita buat seperti podcast siang ini ya? Karena sebetulnya diharapkan banyak orang tertarik ingin tahu gitu ya. Jadi video itu adalah magnetnya sekarang. Kemudian yang berikutnya apalagi biasanya adalah ini kemudian akan digunakan untuk ke komunitas ya. Karena di komunitas itu biasanya adalah tempat kita melakukan nurturing atau memastikan ya apakah mereka ini customer kita, kita yang tertarik atau apa. Jadi komunitas ini biasanya ada interest-nya sama-sama punya interest tertentu gitu ya. Nah, ini di komunitas. Kemudian apa lagi?
Barulah di beberapa tempat, di beberapa kesempatan kita buat event ya, di mana ini tempat untuk closing. Jadi kalau kita lihat tadi flow-nya ada video, ada dari video lari ke komunitas, dari komunitas lari ke event, dari event lari ke deal. Nah, kayak gitu kan. Betul sekali. Jadi ini bukan cuma konten, ini adalah sebuah ekosistem. Ya, Indo B2B itu juga ekosistem. Sebenarnya ada tiga langkah ya, dan itu simple banget ya. Jadi yang pertama tentu kita harus mulai dengan video yang sederhana ya. Kalau video sederhana namanya sederhana. Jadi ini tidak perlu mahal, nggak perlu mikirin bahwa kita mesti punya tempat yang proper ya, kita mesti punya background yang bagus ya. Saya lagi live di mana nih? Di kafe di Sarinah ya. Jadi yang penting itu adalah konten yang ingin disampaikan ya. Jadi fokus ke masalah customer ya, bukan produk. Fokus ke masalah yang kita ingin bawa ya. Kita kesana di sini kan, akan bawa. Itu fokus ke sana. Dan yang penting adalah konten baku agar kita bisa keluarkan video itu 2 sampai 3 video per minggu. Waduh, aja juga berusaha keluarin itu mungkin per minggu satu video udah bagus tuh Pak. Ya sama, saya juga nggak mudah ya Mbak Nurma ya untuk kita buat agar kita bisa buat keluarkan video konsisten 2 sampai 3 video. Tapi kalau teman-teman perhatiin, saya nge-live itu bukan cuma dari pakai Zoom setiap minggu, setiap Kamis. Sekarang lagi nyoba LinkedIn Live ya. Tapi juga pakai IG Live. Jadi sebetulnya kita bisa bikin berbagai cara, berbagai platform. Ada video yang nanti kita hasilkan dari platform-platform itu yang kita olah. Itu yang kita bisa publikasikan, kita simpen ya. Ada yang simpen di YouTube, ada yang simpen di mana gitu ya. Nah ini yang teman-teman bisa mulai. Jadi kesimpulan kita hari ini, buyer sudah dibentuk sebelum dilakukan meeting apa-apa. Ya. Yang kedua, video adalah titik awal dari sebuah trust. Yang ketiga, sales bukan lagi yang pertama cara. Yang mengontrol video, mengontrol persepsi. Kalau Anda tidak membuat video, maka kompetitor Anda yang akan menjelaskan bisnis Anda. Kalau Anda ingin membangun strategi video yang gabung ke komunitas itu di Connect 521 Indonesia. Cancel cerdas karena era sekarang yang paling cepat terpercaya. Cepat. Oke.